kanan. Nah, ini untuk Z1, ini untuk Z2 gitu ya. Nah, total cacatnya gimana ngitungnya? Fraksi cacat itu ya. Jadi total cacat ini jumlah aja, jadi Z1 ditambah Z2. Hasilnya berapa? Dikalikan jangan lupa 100%. Nah, inilah hasilnya. Hasil akhirnya ini. Gitu ya. Ya. Harusnya ini. Ini untuk salah satu contoh fraksi cacat aja, saya belum pakai tabel, tapi kalau ada contoh lain, contohnya apa ya, supaya cacatnya kurang dari berapa persen, nah itu saya harus pakai tabel Z, tapi saya belum ada contohnya. Jadi ini hanya contoh sederhana untuk menghitung fraksi cacat gitu ya. Nanti mungkin kalau ada tambahan lagi saya masukkan di modul kita yang ke 10 gitu, untuk mempelajari distribusi normal gitu ya. Nah, jadi itu ya perbedaannya distribusi Poisson sama distribusi normal gitu. Kalau Poisson tadi perbedaannya atau kita bisa bandingkan dengan distribusi normal. Kalau Poisson tuh biasanya kita bisa mengaplikasikan pada waktu kerusakannya tuh jarang gitu ya, atau rata-rata cacat kita bisa pakai Poisson. Lalu kalau normal tuh kita normal itu kalau ada batas atas batas bawah kita bisa pakai untuk saya tambahin deh. Kalian bisa pergunakan untuk toleransi distribusi normal, untuk toleransi gitu ya. Kalau distribusi Poisson tadi ya untuk defect rate gitu ya, rata-rata cacat gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, jadi itulah di pertemuan kita hari ini kita mempelajari mengenai distribusi binomial, lalu Poisson, dan juga distribusi normal gitu ya. Nah, ada beberapa contoh sederhana yang kita bisa pelajari secara simpel ya. Yang penting kalian paham lah gitu apa yang dipergunakan, definisinya apa gitu, lalu variabel apa saja yang bisa dipergunakan gitu ya. Sebenarnya kita bisa beberapa variabel yang dipergunakan itu bisa distrik atau juga continue gitu ya. Dimana kalau continue itu biasanya kita bisa mengambil nilai yang mana saja bisa itu dalam rentang waktu dalam rentang tertentu, interval tertentu gitu ya. Nah, tapi ya itu aja tadi. Jadi kita perbandingan dari ketiga jenis tiga jenis dari distribusi dan variabel-variabelnya. Jadi kalau saya tuliskan tadi jenis variabel itu bisa variabel kita bisa pakai discrete, tambahan aja discrete, sebentar ada tambahan sedikit, dan juga continue gitu ya. Nah, ini bisa dihitung satuan gitu ya, 0, 1, dan seterusnya sampai tak terhingga gitu ya. Nah, kalau continue itu dapat diukur ya, bisa diukur. Contohnya tadi itu poros, diameter poros, contoh gitu ya. Ini termasuk continue gitu ya. Kalau discrete itu tadi tidak ada batas atasnya tuh nggak ada gitu, jadi tak hingga gitu ya, sampai tak hingga. Jadi lebih cocok dipergunakan untuk kejadian yang jarang gitu ya kalau yang discrete gitu ya. Nah, itulah ada beberapa perbandingan menggunakan variabel. Nah, biasanya kalau discrete itu kita bisa mengaplikasikan untuk distribusi binomial tadi ya, dan juga distribusi Poisson. Nah, biasanya kalau bentuknya continue otomatis distribusi normal
gitu. Oke, jadi itu tadi ya. Kalau kita ingin mengetahui apa saja distribusi yang bisa kita aplikasikan, itu adalah variabelnya apa yang mau dipergunakan, discrete apa continue. Itu jadi karena kelihatan dari karakteristiknya. Lalu ada batas bawah atau tidak gitu ya. Apakah percobaannya independen atau tidak gitu. Lalu apa peluangnya peluangnya itu tetap atau berubah. Nah, dari 4 kriteria itu kita bisa tahu yang mana yang akan kita pergunakan distribusinya gitu ya. Oke. Jadi hari ini saya selesai sharing mengenai distribusi binomial, lalu juga distribusi Poisson dan distribusi normal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi saya juga masih saya berpikir banget ini nanti UAS-nya kita kayak gimana bentuknya, karena banyak yang berubah ini dari mercubuana juga, aturan-aturan aturan baru yang ya nanti saya masih akan informasikan ke kalian pasti ya. Nanti ujian kita untuk final testnya itu seperti apa gitu. Oke. Yang pasti ada ujian tulis, ada, tapi mungkin ada ujian lagi yang saya mau lihat, karena kita online ya, yang saya mau tahu mengenai kemampuan kalian dalam memahami statistik ini gitu kan. Jadi kalau online kan agak sedikit sulit ya gitu. Coba nanti saya pikirkan, nanti saya bisa kalian baru tahu pas pada saat nanti ujiannya seperti apa gitu. Tapi yang pasti ujian tulis ada itu, karena sebagai pencatatan ya untuk pemahaman menjawab soal aja sih gitu. Tapi yang paling penting, yang satu lagi yang poinnya yang mau saya ubah sendiri, walaupun di mercubuana tidak diberlakukan itu, tapi nggak masalah karena ada hal yang saya mau pahami dari kemampuan kalian untuk paham mengenai kelas statistik dan probabilitas gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya absen dulu ya. Jangan lupa untuk tugas besar 1 baru saya bisa kasih di minggu ini gitu. Nanti kalian lihat di fast learning gitu ya. Nanti dikumpulkan di minggu depan ya. Jangan lupa jawabannya ditulis tangan. Oke, saya absen dulu.